Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Baik? Alhamdulillah jika baik semua ya. Nama saya Zaratul Permata dari SDN 007 Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi teman-teman, Ilham bakalan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Putri Pandan Berduri yang dikarang oleh Ulul Azmi Daryatun dan diterbitkan oleh Adi Cita pada tahun 2006. Jadi teman-teman, begini kisahnya. Dahulu kala, hiduplah seorang yang bernama Batin Lagun. Ia merupakan pemimpin di pulau tersebut. Saat Batin Lagun sedang berjalan-jalan, sambil menikmati indahnya laut biru di pantai, tiba-tiba dengar suara tangisan anak bayi. Oi, oi. Batin Lagoy pun terkejut. Suara tangisan bayi siapa itu? Dari mana itu berasal? Kata Batin Lagoy. Dia pun berjalan mendekati ke arah semak. Saat ia berjalan ke arah semak, tangisannya pun semakin terdengar kuat. Dia pun berjalan ke semak-semak. Di saat dia berjalan ke semak-semak, terdapat seorang bayi yang sedang menangis. Astaga, anak siapa ini? Kenapa di sini? Kata Batin Lagoy. Dia pun mengangkat anak bayi itu dengan perlahan dan memutuskan untuk membawanya pulang. Di tengah-tengah perjalanannya pulang, ia pun memikirkan untuk mengangkat anak bayi tersebut menjadi anaknya. Saat sampai di rumah, ia pun meletakkan anak bayi itu ke ranjang dan mengangkatnya menjadi anaknya dan diberi nama Putri Pandan Berduri. Waktu pun berlalu. Kini Putri Pandan Berduri sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Selain parasnya yang cantik, sikapnya juga anggun dan santun layaknya seorang putri. Banyak orang yang menyukainya, tetapi tidak dapat meminangnya karena Batin Lagoy ingin putrinya dinikahi oleh keturunan Megat, atau disebut bangsawan dalam bahasa Melayu Riau. Di daerah yang lain, di Pulau Galang, tinggallah dua orang putra keturunan Megat yang bernama Julela dan juga Jenang Perkasa. Semasa kecil, Julela dan Jenang Perkasa sangatlah akrab. Tetapi di saat ayahnya mengatakan bahwa sebagai anak tertua, Julela kelak akan menjadi pemimpin di suatu hari. Sejak saat itu, sikap Julela berubah menjadi angkuh dan sombong. Bahkan, ia pernah mengancam Jenang Perkasa dengan mengatakan, "Hei Jenang yang bodoh, di suatu hari nanti, aku akan menjadi pemimpin di pulau ini. Jadi kau harus menuruti semua perintahku. Jika tidak, akan kuusir kau dari pulau ini. Hahaha." Jenang Perkasa pun kecewa akan perkataan kakaknya tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan pulau tersebut. Setelah berhari-hari berlayar tak tentu arah dan juga tanpa tujuan, akhirnya ia sampai di Pulau Bintan. Saat Jenang Perkasa di Pulau Bintan, ia tidak pernah mengaku sebagai anak dari seorang pemimpin di Pulau Galang. Ia bekerja sebagai pedagang, layaknya orang biasa. Ia pandai beradaptasi dengan lingkungannya. Karena sikapnya yang sopan dan cara bahasanya yang santun, banyak orang yang mengaguminya dan menjadikannya bahan ceritaan. Cerita tentang Jenang Perkasa pun terdengar ke telinga Batin Lagoy. Batin Lagoy pun penasaran dan ingin menemui Jenang Perkasa. "Hei pengawal, sampaikanlah kepada Jenang Perkasa untuk hadir ke acara makan malam nanti bersama tokoh-tokoh terkemuka yang lainnya," kata Batin Lagoy. Setelah itu, pengawal pun pergi menyampaikan pesan itu kepada Jenang Perkasa dan juga tokoh-tokoh yang lainnya. Di saat Jenang Perkasa sudah sampai di istana, Batin Lagoy terus memerhatikan sikapnya tanpa diketahui. Setelah acara makan malam selesai, Batin Lagoy pun mengajak Jenang Perkasa untuk berbincang-bincang. "Wahai anak muda, sudah lama aku mendengar ketulusan budi pekertimu," kata Batin Lagoy. "Terima kasih yang mulia," jawab Jenang Perkasa. "Aku mempunyai niat untuk menikahi putriku denganmu. Alangkah senangnya aku jika kau menuruti permintaanku itu."
kata Batin Lagoy. Jenang Perkasa pun terkejut akan tawaran Batin Lagoy tersebut. Maafkan hamba yang mulia. Hamba mau menikah dengan putri yang mulia. Tetapi jika saja putri yang mulia juga mau menikah dengan hamba. Karena hamba tidak mau ada rasa terpaksa yang dirasakan putri yang mulia ketika sudah menikah dengan hamba nantinya. Jawab Jenang Perkasa. Baiklah, akan aku tanyakan kepada Putri Pandan Berduri nanti. Tetapi sepertinya ia juga menyukai dirimu, karena kau adalah orang yang berhati tulus, kata Batin Lagoy. Hamba sangat berterima kasih yang mulia, sudah mempercayakan hamba untuk menjadi pendamping Putri Pandan Berduri, jawab Jenang Perkasa. Setelah itu, Batin Lagoy pun pergi menemui Putri Pandan Berduri dan menceritakan tentang Jenang Perkasa. Putri Pandan Berduri pun menyetujuinya. Wah, benarkah ayah? Aku sudah tidak sabar untuk dipersunting oleh Jenang Perkasa, kata Putri Pandan Berduri. Sejak saat itu, pengawal pun sibuk untuk mempersiapkan hiasan dan juga segalanya untuk pernikahan Putri Pandan Berduri dan juga Jenang Perkasa. Keesokan harinya, Putri Pandan Berduri dan Jenang Perkasa pun menikah. Diadakan perayaan yang sangat besar. Seluruh orang di Pulau Bintan diundang untuk menghadirinya. Dan akhirnya Jenang Perkasa dan juga Putri Pandan Berduri pun bahagia. Waktu pun terus berlalu. Batin Lagoy pun merasa kini umurnya sudah menua. Akhirnya ia memutuskan untuk mengangkat sang menantu menjadi pemimpin di Pulau Bintan. Pada akhirnya, Jenang Perkasa pun menjadi pemimpin di Pulau Bintan dengan arif dan bijaksana. Itulah cerita Putri Pandan Berduri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.